Shalom adik-adik, kembali lagi nih di Santosa Joyful Kids. Nah adik-adik, hari ini adik-adik ditemani oleh Kak Tony dan Kak Nia. Ore. Nah adik-adik, hari ini kita mau ibadah lagi loh adik-adik. Kita harus apa Kak? Siapkan Alkitab dan duduk yang manis. Yeay, kita hitung ya. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari semuanya duduk yang manis. Kita mulaikan ibadah kita. Buat setiap penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang ibadah kami, sehingga kami boleh ibadah dengan tenang Tuhan Yesus, tidak mengganggu satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, di sini siapa yang suka bergaya? Saya. Wah, ternyata Kania suka bergaya adik-adik. Iya dong. Untuk itu, yuk kita bergaya sama-sama. Kita nyanyi lagu apa kan ya? Ekspresikan gayamu. Hore! Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita katakan ada gerak. Ada
kita akan nyanyi lagu pujian. Apa itu Kak Tony? Hari ini harinya Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik kita ingat sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Mari kita nyanyi lagu yang berkata, Firman Tuhan ku dengar. Mari kita sama-sama katakan, Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik, wah ketemu lagi nih sama kakak Alvin di Santosa Joyful Kids. Nah, adik, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kamu ngapain? Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum kakak Alvin menceritakan firman Tuhan hari ini, adik-adik harus mempersiapkan buku, pulpen, dan yang paling penting adalah Alkitabnya. Nah, kakak Alvin hitung 1 sampai 3 ya.
adik-adik harus mempersiapkannya. 1, 2, 3. Wah, adik-adik hebat. Nah, setelah mempersiapkannya, semua alat tulisnya, adik-adik, ayo semua duduk yang manis, duduk yang bagus, dan semua tenang ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum Kakak Alvin bercerita firman Tuhan, kita akan berdoa adik-adik. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Ayo semuanya, berupa tangannya, tutup mata dan tundukkan kepalanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Bapak, berikan kami hati yang tenang Tuhan. Biarlah kami mendengarkan cerita firman Tuhan ini dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini Kakak Alvin mau cerita tentang apa? Ayo. Nah, hari ini adik-adik, Kakak Alvin akan bercerita tentang anak kembar adik-adik. Yang pastinya itu diceritakan di dalam Alkitab. Wah, siapa ya kira-kira anak kembar itu? Adik-adik tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Di dalam Alkitab siapa sih nama anak kembar itu? Nah, sekarang Alvin mau bercerita. Dengarkan yang baik ya, dan simak dengan baik supaya adik-adik tidak lupa ceritanya. Nah, pada saat itu ada satu keluarga yang terdiri dari bapak dan ibu. Mereka masih belum mempunyai anak adik-adik. Wah, kasihan banget ya. Mereka tidak mempunyai anak. Nah, adik-adik, nama kedua orang tua ini adalah Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Nah, adik-adik, pada saat itu Bapak Ishak ini menikah dengan istrinya yaitu Ribka. Nah, setelah mereka menikah, bulan berganti bulan adik-adik, tahun berganti tahun, sampai mereka tua, ternyata mereka masih belum mempunyai anak adik-adik. Wah, kasihan sekali ya. Padahal mereka udah lama menikah adik-adik. Mereka udah tua sekali. Tapi mereka masih belum mempunyai anak adik-adik. Wah, karena hal itu adik-adik, maka Bapak Ishak ini datang kepada Tuhan dan berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan adik-adik supaya dia dan istrinya diberikan anak adik-adik. Nah, setelah Bapak Ishak ini berdoa kepada Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Ibu Ribka mengandung adik-adik. Wah, betapa bahagianya Bapak Ishak dan Ibu Ribka ini. Akhirnya di hari tua mereka adik-adik, mereka mempunyai anak. Tapi adik-adik, pada saat Ibu Ribka mengandung, ternyata anak di dalam kandungannya itu tidak tenang adik-adik. Seperti sedang berantem. Wah, kasihan sekali ya Ibu Ribka pada saat itu. Akhirnya Ibu Ribka itu datang kepada Tuhan adik-adik. Dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, kata Tuhan kepada Ibu Ribka bahwa ternyata Ibu Ribka sedang mengandung dua
suku adik-adik dan dua bangsa. Dan kata Tuhan bahwa suku yang satu lebih kuat daripada suku yang lain adik-adik. Wah, pantas saja ya seperti berantem di dalam perutnya Ibu Ribka. Nah, bulan berganti bulan adik-adik, tibalah saatnya mereka untuk melahirkan. Dan ternyata Ibu Ribka ini melahirkan dua anak kembar adik-adik. Wah, sekali. Nah, yang satu diberikan nama Esau adik-adik karena anak ini merah dan berbulu adik-adik. Sedangkan yang satu orang tuanya memberi nama Yakub adik-adik karena anak ini tidak berbulu. Wah, setelah itu adik-adik, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan tahun berganti tahun adik-adik. Dua anak ini bertumbuh sangat besar dan kuat. Tapi meskipun mereka kembar adik, mereka ternyata memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda. Wah, yang satu yang bernama Esau adik-adik, yang mempunyai kebiasaan dan kesukaan memburu di hutan, memburu binatang-binatang untuk dijadikan makanan adik-adik. Nah, sedangkan yang satu yaitu Yakub mempunyai kesenangan tinggal di rumah dan memasak adik-adik. Itulah sebabnya Esau sangat disayangi oleh bapaknya Ishak karena Ishak bapaknya suka makan daging. Sedangkan Yakub sangat disayang oleh ibunya adik-adik karena ia membantu ibunya memasak adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, lalu apa kata Esau kepada Yakub? Baiklah, saya akan memberikan hak kesulunganku kepada kamu daripada saya mati kelaparan. Terus adik-adik, Esau ini memberikan hak kesulungannya kepada Yakub adik-adik. Nah, setelah itu baru Yakub memberikan semangkuk kacang merah kepada si Esau. Esau makan sangat lahap adik-adik karena dia lapar tanpa ia mempedulikan hak kesulungannya. Nah, setelah ia makan dengan kenyang, ia pergi begitu saja adik-adik. Wah, pergi begitu saja adik-adik tanpa memikirkan hak kesulungannya. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa ternyata hawa nafsu dan keinginan Esau mengakibatkan dia tidak bisa mengontrol diri adik-adiknya memasak adik-adik di rumah. Nah, setelah itu adik-adik, saat itu ketika Esau pergi ke hutan untuk berburu, dia pulang ke rumah adik-adik. Nah, pada saat itu Esau sangat kelaparan adik-adik. Kebetulan pada saat itu si Yakub ini adiknya sedang memasak di rumah. Nah, dia memasak makanan yang sangat lezat adik-adik dan sangat harum. Nah, ketika Esau sampai di rumah, Esau ini menghampiri Yakub yang sedang memasak adik-adik. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah pada saya sedikit makanan yang sedang kamu masak. Terus adik-adik, kata Yakub, baiklah, saya akan memberikannya kepadamu. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Terus kata Yakub, kamu harus memberikan hak kesulunganmu kepada saya. Hak kesulungan adik-adik. Yakub meminta hak kesulungan. Kira-kira dari adik-adik yang tahu nggak hak kesulungan? Hak kesulungan itu adalah hak kesulungan yang diberikan kepada anak sulung adik-adik.
Jadi nanti harta warisan yang diwariskan oleh orang tuanya akan diberikan lebih banyak kepada anak yang sulung daripada adik-adiknya nih. Nah, adik-adik, dari cerita Esau dan Yakub kita belajar bahwa hanya karena ia lapar, ia rela menjual hak sulungannya adik-adik. Nah, demikian juga adik-adik dengan kita pada saat ini. Jangan hanya karena keinginan kita, maka kita jatuh ke dalam dosa. Hanya karena ingin memiliki mainan ini, maka kita melakukan segala cara adik-adik. Walaupun cara itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, saat ini mari kita sama-sama mengontrol keinginan kita sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat pagi hari ini. Berkati, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Yeay! Ibadah kita telah selesai, tapi adik-adik jangan bersedih ya. Soalnya minggu depan masih ada kakak-kakak yang lain yang akan memimpin adik-adik semua. Adik-adik jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya biar adik-adik yang lain bisa terberkati juga. Kak Tony dan Kak Nia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.